Selamat bertemu anak-anakku. Ya, hari ini kita belajar lagi masih dengan KD kita klasifikasi makhluk hidup. Ya, kita juga masih membahas tentang klasifikasi 5 kingdom. Khusus untuk hari ini kita belajar tentang kingdom yang terakhir, yaitu kingdom Animalia. Ciri umum dari kingdom Animalia ini atau kelompok hewan ya, tipe selnya eukariotik, susunan selnya multiseluler, tidak mempunyai klorofil sehingga tidak bisa berfotosintesis. Karena tidak bisa berfotosintesis, maka kingdom Animalia ini bersifat heterotrof. Umumnya dapat bergerak bebas. Itu ciri umum dari kingdom Animalia. Klasifikasi kingdom Animalia kita bagi menjadi dua bagian besar, yaitu kelompok Avertebrata, hewan yang tidak memiliki tulang belakang, dan vertebrata, hewan yang memiliki tulang belakang. Kita lihat bersama-sama sekarang yang Avertebrata dulu ya. Nah, Avertebrata terdiri atas filum yang pertama yaitu Porifera. Ciri umum dari Porifera ini, nah dari katanya aja sudah kelihatan ya, Porifera berarti permukaan tubuhnya berpori ya. Dia hidup di air jernih yang tawar atau laut. Contohnya ini espongnya ini ya. Nah, contohnya seperti ini kelihatan ya nak ya, ada berpori ya itu. Berikutnya Solentrata. Dari kata solen yang artinya tubuhnya berongga, berarti ciri umum dari Solentrata itu apa? Ya tubuhnya berongga ya. Kemudian dia juga ada yang hidup di air tawar, ada yang juga hidup di air laut. Dia mempunyai tentakel yang beracun ya untuk menjaga ketahanan dirinya terhadap musuh. Ini contohnya nak, Hydra. Ini ubur-ubur, pasti tahu ya. Ini Obelia. Itu Porifera dan Coelenterata. Porifera permukaan tubuhnya berpori, sedangkan Coelenterata tubuhnya berongga. Kita lanjut ke Platyhelminthes. Platy dari kata platia, dia artinya pipih, berarti tubuhnya pipih. Ada yang hidup bebas, contohnya planaria, ini nak ya planaria. Kemudian ada yang hidup parasit, yaitu contohnya cacing pita dan cacing hati. Ya, planaria, cacing pita, ini cacing hati. Itu kelompok Platyhelminthes. Berikutnya Nemathelminthes. Dari kata nemat berarti artinya tubuhnya bulat panjang, yaitu umumnya dia bersifat parasit. Parasit berarti dia menimbulkan penyakit pada tubuh manusia. Contohnya ini ada cacing perut, ada cacing kremi, ada cacing tambang. Ya, makanya supaya kita terhindar dari parasit ini, ya syaratnya hanya satu, menjaga kebersihan. Ya, baik kebersihan diri ataupun kebersihan makanan kita. Itu Platyhelminthes bertubuh pipih dan Nemathelminthes bertubuh bulat panjang. Berikutnya Annelida. Dari kata filumnya sendiri, dia berarti bulat panjang terus bersegmen, bergaris-garis ya. Ada yang bisa dimakan. Nah, ini namanya cacing palolo. Kemudian ini cacing wawu. Ada yang bisa membantu manusia menyuburkan tanah. Nah, contohnya apa? Ya cacing tanah ini. Ada yang mengisap darah ya. Ini lintah, dia hidup di air, dan ini pacet hidup di darat. Itu pada kelompok Annelida. Kita lanjutkan dengan filum yang berikutnya, Mollusca. Nah, Mollusca berarti lunak, berlendir. Nah, dia juga dilindungi oleh cangkang ya, sebagai rangkanya. Sama seperti kita punya rangka, mereka punya cangkang. Ada yang hidup di darat, ada yang di air tawar, ada juga yang di perairan air laut. Contohnya nih pasti kalian kenal ya. Ada siput, ada keong ini ya. Kemudian ada kerang, ada gurita, ada cumi-cumi. Nah, itu masuk dalam kelompok Mollusca. Berikutnya Echinodermata. Nah, atau Echinodermata. Tubuhnya tersusun oleh duri-duri dari zat kapur. Dia hidup di perairan air laut. Dia juga bisa bergerak dengan bagian tubuhnya khusus yang disebut kaki ambulakral. Kalau tampilkan gambar di sini, kayaknya bukan sesuatu yang asing buat kalian ya.
Ada bintang laut, bintang ular, lilia laut yang bentuknya seperti tumbuhan, ada landak laut, ada tripang atau mentimun laut. Ya, tripang sama landak laut sekarang sudah bisa dikonsumsi oleh manusia. Ya. Berikutnya arthropoda. Tubuh, ciri utamanya tubuh beruas-ruas. Ini juga ya ada yang hidup di darat, di perairan air tawar, ada juga yang di air laut. Contohnya, nah ada kelompok serangga. Beri contoh di sini ada belalang. Ada kelompok lipan, ya ada ini kaki seribu, luwing, ya, kemudian lipan dan kalajengking. Ada kelompok laba-laba, ya contohnya hewan laba-laba. Ada kelompok udang-udangan, kelompok frustasi, contohnya udang dan kepiting. Itu kelompok hewan avertebrata, tidak bertulang belakang. Kita lanjutkan dengan yang vertebrata, ya, yang bertulang belakang. Ada 5 kelompok kelas ya dalam vertebrata. Yang pertama adalah Pisces. Pisces habitatnya udah pasti ya, ada air tawar, air laut. Penutup tubuhnya berupa sisik yang berlendir, bergerak dengan sirip. Kemudian penyesuaian suhu tubuhnya disebut poikiloterum, berdarah dingin. Jangan menyalahartikan arti kata berdarah dingin. Maksudnya itu poikiloterum ini suhu tubuh dari hewan ini itu sesuai suhu tubuh lingkungan. Jadi kalau suhu lingkungannya 20 derajat, suhu tubuhnya dia juga 20. 10, dia juga 10. Gitu. Maksudnya seperti itu ya, berubah-ubah sesuai suhu lingkungannya. Perkembangbiakan secara ovipar, alat napasnya dia dengan insang ya. Ini beberapa contohnya, ada ikan pari, ikan hiu, ya, belut, ikan mujair, kakap, ikan cucut. Nah, ini beberapa contoh dari kelompok kelas Pisces. Kita ke amfibi. Nah, hidup di dua alam, maksudnya bukan yang satu alam nyata, alam gaib, tidak ya. Maksudnya Buri nulis di dua alam itu maksudnya ada di alam perairan, ada yang alam darat ya, di alam habitat. Itu maksudnya di dua habitat, dua alam habitat itu maksudnya ya. Kemudian penutup tubuhnya berupa kulit yang lembab, dia bergerak dengan tungkai ya. Kemudian penyesuaian suhu tubuhnya disebut poikiloterum, sama dengan Pisces tadi. Perkembangbiakannya secara ovipar, dia mengalami metamorfosis. Alat napasnya waktu dia masih berudu, dia bernapas dengan insang. Tapi saat dia dewasa, dia dengan kulit dan paru-paru. Kemudian peredaran darahnya tertutup ganda. Beri dua contoh ya, ada kata hijau dan salamander. Kelas yang berikutnya yaitu reptil. Nah, reptil ada yang di darat, ada yang di air. Penutup tubuhnya itu berupa sisik, tapi dari zat keratin atau zat tanduk ya. Jadi beda dengan sisiknya ikan. Kemudian penyesuaian suhu tubuhnya juga masih dengan poikiloterum ya, berubah-ubah. Kemudian perkembangbiakannya ada yang ovipar, ada yang ovovivipar ya, bertelur dan beranak. Alat napasnya dia paru-paru, kemudian peredaran darahnya tertutup ganda. Ini beberapa contoh ya, ada kadal, ada bunglon, buaya, ada penyu, kemudian ada cecak, ada ular, masih banyak lagi reptil yang lainnya. Langsung ke kelompok unggas, kelompok aves ya. Habitatnya di darat dan di air, penutup tubuhnya berupa kulit yang berbulu, dia bergerak dengan kaki dan sayap. Penyesuaian suhu tubuhnya disebut homoeuterum, kemudian perkembangbiakannya secara ovipar, dia juga bernapas dengan paru-paru dan pundi-pundi udara. Ya. Peredaran darahnya tertutup ganda. Nah, ini beberapa contoh dari kelompok aves ya, kelompok unggas. Vertebrata yang kelima, ya yang terakhir yaitu mamalia. Ciri utama dari kelompok mamalia ini adalah dia mempunyai kelenjar mame, ini anak ya, sehingga dia bisa menyusui, melahirkan dan menyusui anaknya. Ya. Kemudian di sini perkembangbiakan secara vivipar, kemudian penyesuaian suhu tubuhnya sama seperti aves tadi, homoeuterum, jadi suhu tubuhnya tetap ya, tidak berubah-ubah. Kemudian penutup tubuhnya kulit yang berambut,
habitatnya ada yang di darat, ada yang di air ya. Itu beberapa ciri umum dari kelompok hewan vertebrata dan avertebrata. Di samping atau selain yang Puri tampilkan contohnya tadi, kalian boleh menambahkan sendiri ya. Contoh-contoh hewan lain boleh karena sangat banyak contohnya. Ya, gitu. Itu tentang kingdom Animalia. Nah, Brujina memberi penekanan lagi tentang Poikilotherum dan Homoeotherum biar tidak lupa, ya, biar tidak lupa. Yaitu tentang penyesuaian suhu tubuh, ada yang berubah-ubah, ada yang tetap. Gitu ya nak ya. Nah 5 kingdom selesai sudah kita bahas. Kalau kita mau mereview lagi 5 kingdom, yang pertama kingdom Monera, 2 kingdom Protista, 3 kingdom Fungi, 4 kingdom Plantae, 5 kingdom Animalia. Ya. Nah, terima kasih kalian sudah ikut belajar bersama dengan Bu Regina hari ini ya tentang kingdom Animalia. Dengan demikian klasifikasi makhluk hidup untuk KD kita sudah selesai. Tapi jangan lupa ya untuk memperdalam materi tentang kingdom Animalia, kalian ada latihan di situ ya, ada latihan di lembar Google Docs ya. Selamat belajar ya. Kemudian terus dipahami, terus dibaca-baca lagi ya supaya apa yang kalian pelajari, apa yang kalian dalami tidak berlalu begitu saja. Selamat belajar.